Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kamelia Hanifa Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dikotomi dalam bahasa. Nah, jadi dikotomi dalam bahasa adalah dua istilah yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Dalam hal ini saya akan membahas 3 sesuai ajaran Ibu Cahaya minggu kemarin. Jadi yang pertama adalah lang dan farol, yang kedua adalah kompetensi dan performasi, yang ketiga adalah struktur dalam versus struktur permukaan. Yang pertama adalah lang dan farol. Lang merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam anggota masyarakat. Sedangkan parol tuturan atau realisasi dari lang. Maksudnya kita yang memahami bahasa Indonesia atau bahasa Banjar, karena lang itu yang membentuk di otak kita. Seperti sekarang, kalian pasti paham apa yang saya maksud. Yang seterusnya adalah perbedaan antara lang dan parol. Kalau lang yang pertama adalah produk sosial dari kelompok sosial, yang kedua adalah pasif, yang ketiga adalah abstrak. Sedangkan parol yang pertama adalah individual, bervariasi, dan berubah-ubah. Yang kedua adalah aktif dan konkret. Yang seterusnya adalah kompetensi dan performasi. Mereka hampir mirip dengan lang dan parol. Sifatnya sama. Bedanya kalau lang sifatnya pasif, sedangkan kompetensi biasanya berkembang. Intinya, kompetensi ini dia lebih sering ke arah pengetahuan dan kemampuan dalam bahasa. Di kita ada 4. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan atau menyimak. Yang kedua adalah kemampuan berbicara. Dan yang ketiga adalah membaca. Dan yang keempat adalah menulis. Performasi adalah plus dan minus seseorang yang mempunyai kemampuan yang bagus. Saat ditanya, siap menjawab. Dalam performasi plus, tetapi saat ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, jadinya plus jadi minus. Karena 3 faktor, yaitu fisiknya seperti gangguan pada alat bicara. Yang kedua adalah psikologis atau keadaan jiwanya. Dan yang ketiga adalah lingkungan, seperti kebiasaan yang berbahasa akibat latar belakang bahasa. Dan yang terakhir ada struktur dalam dan struktur permukaan. Singkatnya, struktur dalam adalah yang mendasari sebuah kalimat, yaitu adalah kalimat aktif seluruhnya. Setelah itu ada struktur permukaan, mengalami transformasi atau berubah-ubah bentuk menjadi pasif. Struktur dalam yang tampak dalam tuturan nyata, yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Jadi itu saja yang saya pahami dari tentang dikotomi dalam bahasa. Maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.